Oke, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang representasi graf. Jadi, graf itu memiliki beberapa representasi. Representasi yang pertama adalah graf dengan menggunakan matriks persegi dengan dimensi n kali n, di mana n adalah jumlah simpul. Nah, kita lihat yang pertama, matriks ketetanggaan atau agensi matriks. Matriks A sama dengan AIJ. AIJ itu akan bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga dan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Kita lihat contohnya seperti ini di matriks yang A. Kita lihat simpul 1 dia bertetangga dengan 2 dan 3, sehingga di sini 2 dan 3 itu diisi dengan 1. Jadi barisnya ini menyatakan simpul 1, kemudian 2, 3 itu adalah simpul yang bertetangga. Kemudian misalnya kita lihat di sini 2, dia itu bertetangga dengan 1, bertetangga dengan 3, dan bertetangga dengan 4. Nah, dia tidak bertetangga dengan 2, makanya 2-nya 0. Begitupun di matriks B dan C. Ini juga merupakan contoh matriks yang bertetangga ya. Di sini kita lihat untuk simpul 1 dia bertetangga dengan 2 dan ada simpul gandanya yaitu E3 dan E4, sehingga di sini dituliskan bertetangga dengan 3 itu ditulis dengan 2 kali. Jadi kemudian kita lihat yang 3 itu dia bertetangga dengan 4 itu 2 kali karena ada simpul gandanya. Kemudian dia bertetangga dengan 1, dia juga ada simpul ganda, jadi ditulis 2. Kemudian dia bertetangga dengan 2 dan dia punya looping, sehingga looping ini dihitung 2 kali. Itu untuk matriks yang dengan graf yang memiliki simpul ganda dan looping. Rumus yang ini ya, menggunakan rumus yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat representasi graf berikutnya, yaitu matriks bersisian atau insidensi matriks. Nah, kalau ini ukuran matriksnya adalah n kali m. 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, 0 jika simpul I tidak bersisian dengan simpul J. Nah, kita lihat di sini yang E1 dia bersisian dengan 1 bersisian dengan E1, bersisian dengan E2, tapi tidak bersisian dengan E3, kemudian dia bersisian dengan E4. Nah, itu menggunakan matriks n kali m. Nah, yang ketiga ada yang namanya senarai ketetanggaan atau agensi list. Jadi kalau tadi dibentuk dalam sebuah matriks, kalau sekarang dibentuknya dalam sebuah list. Nah, kita lihat yang graf A ini, yang pada gambar A, simpul 1 itu bertetangga dengan 2 dan 3, jadi dituliskan. Nah, kemudian yang simpul 4 di sini dia hanya bertetangga dengan simpul 3. Kalau 5 dia tidak memiliki tetangga ya, jadi dikosongkan. Kemudian yang untuk yang berarah, yang C ini untuk graf yang berarah, itu hanya yang arahnya keluar saja. Contohnya kita simpul 3 itu yang arahnya keluar hanya dengan 1, simpul 1, jadi di sini dituliskan 1. Sedangkan yang simpul 2 dia yang ke arah keluar itu ada ke simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Itu tadi adalah representasi graf menggunakan senarai ketetanggaan atau agensi list. Selanjutnya adalah graf isomorfik. Diketahui matriks ketetanggaan atau agensi matriks dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan 2 buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Jadi diketahui sebuah matriks dan diminta untuk menggambarkan 2 buah graf yang bersesuaian dengan matriks yang sudah ada ini. Nah, jadi jawabannya setelah dibuat sebuah graf akan membentuk kedua gambar graf ini. Gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini asalnya berasal dari matriks yang ini ya. Nah, jadi 2 buah graf
yang sama hanya penggambaran secara geometri berbeda, ini dikatakan isomorfik. Jadi jika ada dua buah graf digambarkan sama secara geometri digambarkan menggunakan matriks yang sama walaupun bentuk gambarnya berbeda, itu dikatakan isomorfik. Jadi graf isomorfik dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang ada di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam berbagai banyak cara. Oke, ini adalah graf G1 isomorfik dengan G2 karena di sini tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Di sini dia ada VWXY, kalau di sini ada 1 2 3 4, ada 4 ya. Ada 4 dan memiliki derajat, kalau 1 itu derajatnya 1 2 3. Contohnya kayak A juga punya derajatnya 3 1 2 3. Tapi kalau yang X ini dia hanya memiliki derajatnya 2. Jadi dia tidak isomorfik. Nah, kemudian kita lihat contohnya juga di graf G1 dan graf G2. Graf A dan graf B itu adalah isomorfik. Kemudian dua buah graf isomorfik, yang A ini adalah graf yang isomorfik, sedangkan yang gambar B yang di bawah ini adalah 3 buah graf isomorfik. Artinya dalam sebuah matriks itu bisa dibentuk beberapa graf. Dari definisi graf isomorfik tadi dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat, yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan seperti kita lihat di bawah ini. Simpul X itu bertetangga dengan U dan V yang masing-masing memiliki derajat 1 ya. Kemudian kita lihat di sini simpulnya bertetangga dengan hanya satu simpul yang derajat 1. Nah, dia hanya bertetangga dengan W yang derajatnya 1. Sedangkan dia di sebelah kiri dan kanannya itu derajatnya tidak sama. Jadi kesimpulannya adalah kedua graf ini tidak isomorfik. Selanjutnya kita latihan, silakan nanti teman-teman jawab ya, apakah pasangan graf di bawah ini adalah isomorfik atau bukan. Kemudian yang ini juga silakan teman-teman kerjakan, apakah gambar graf ini adalah graf yang isomorfik atau tidak. Selanjutnya kita akan belajar tentang graf planar dan graf bidang.